Salam properti, saya Rizka Martina, CEO and founder Hekalen. Saat ini saya kembali di sini berbagi mengenai ilmu-ilmu dalam dunia developer properti. Cukup lama saya tidak berbagi mengenai konten ataupun upload karena memang ada beberapa pembenahan manajemen di beberapa titik perumahan. Begitu juga perbaikan manajemen termasuk juga perluasan bisnis. Jadi waktu itu memang agak crowded, sampai sekarang pun kita masih ada penguatan untuk penambahan bisnis. Jadi kadang agak lupa untuk buat konten. Jadi di sini Pak Ibu, kembali saya berbagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu di kolom komentar. Oke Pak Ibu, satu tadi pertanyaannya sudah Bapak Ibu tadi baca, apakah membangun 5 unit rumah saja membutuhkan perizinan? Oke Pak Ibu, maka sekarang saya mulai dulu dari akarnya, baru kita sampai kepada puncaknya, buahnya, supaya jelas, jangan ada miss. Karena kita bicara perizinan dan legalitas ini, fakta di lapangan tuh banyak sekali suara-suara. Padahal belum tentu efektif, belum tentu dia jalannya itu benar. Maka supaya Bapak Ibu tidak tertipu, karena di alumni workshop saya pun banyak yang ditipu dalam hal pengurusan legalitas Badan Pertanahan Nasional, maupun dalam perizinan tanah yang membawa nama oknum-oknum tertentu, padahal sebenarnya oknum pejabat itu pun tidak tahu. Jadi di sini supaya kita meluruskan. Satu juga tujuan workshop saya supaya jangan banyak orang dikelabui oleh para tanda petik orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, yang mengatakan bisa diurus, bisa diiniin, padahal nggak bisa dengan embel-embel berikan uang. Jadi di sini juga terkadang di lapangan, kadang di lapangan itu juga oknum notaris pejabat pembuat akta tanah, juga notaris PPAT kadang juga memberikan solusi yang menurut saya kurang efektif. Tepat sasaran, tepat uangnya, tepat waktu juga tidak. Jadi di sini makanya saya berbagi, dan kadang banyak juga alumni-alumni kita bantu dari segi dokumen supaya diperlancar urusan perizinannya dan legalitasnya. Dari berdasarkan pengalaman saya pribadi menjadi pengembang properti, dan sekarang pun saya masih praktisi, artinya saya masih mengikuti update-update regulasi terbaru perizinan legalitas, maupun dari pengalaman saya membantu alumni workshop developer properti. Maka di sini saya menjawab pertanyaan Bapak Ibu, apakah 5 unit rumah membutuhkan perizinan? Pertama kali semua dimulai daripada legalitas kepemilikan tanah. Apakah Bapak Ibu mau nama di sertifikat, nama kepemilikan tanah itu badan usaha, atau nama kepemilikan tanah tadi itu pribadi? Tapi kalau hanya 5 unit, pengalaman saya yang badan usaha punya proyek perumahan dengan sertifikat nama badan usaha ada, di sertifikat nama pribadi juga ada. Kalau 5 rumah lebih baik Bapak Ibu nama pribadi saja. Karena kalau mau balik nama badan usaha itu ada peraturan pertimbangan teknis pertanahan dari BPN harus terbitkan. Harus ada izin lokasi PKKPR harus terbitkan. Baru boleh sertifikat itu balik nama. Jadi kalau nama pribadi nggak perlu ada urusan dengan dua tadi itu. Pertimbangan teknis dengan izin lokasi nggak perlu ada. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal ngurus apa? Sertifikatnya aja. Nah jadi faktor kedua tentunya supaya anggaran jangan terlalu banyak keluar. Nanti yang ada bukan untung malah buntung, minus kan begitu. Kita kembali kepada yang tadi, legalitas kepemilikan pastikan pribadi saja kalau hanya 5 unit. Itu dulu. Nanti kendalanya apakah ada Bu kalau pribadi? Ada dong. Di mana? Dikerjasama dengan bank, tetapi tetap ada solusinya. Baik Pak Bu, jadi tadi legalitas itu pastikan nama pribadi dulu. Karena kita mau kerjasama dengan bank, tentunya kalau tanah Bapak Ibu itu belum sertifikat, di beberapa tempat namanya petok C, petok D, petok L, girig, letter C, sporadik, SPPT, macam-macam namanya. Apa kan kadang namanya itu fair bonding. Nah jadi apapun namanya itu tingkatkan sertifikat supaya Bapak Ibu punya konsumen nanti dia bisa KPR. Kalau belum sertifikat nggak bisa KPR. Baik Pak Bu, setelah sertifikat, kalau tadi dia badan usaha, keluar dulu pengesahan rencana tapak atau side plan dari Pemda. Saya ulangi, keluar dulu pengesahan rencana tapak atau side plan, block plan dari Pemda, baru pecah sertifikat. Kalau pribadi tadi hanya 5 itu terbalik. Kalau hanya Bapak Ibu punya 5 unit, 5 unit tadi, kalau misalnya tadi luasnya 1.500, 500 buat jalan, yang 1.000 tadi buat rumahnya masing-masing 200, pecahlah yang buat rumah dulu tadi itu. Pecah dulu sertifikatnya 5, pecahannya
baru uruslah PBG. Dulu PBG ini namanya izin mendirikan bangunan, IMB, sekarang namanya PBG. Jadi sama aja nih barang ini sama aja, cuma beda nama, beda bentuknya itu aja. Jadi beda bentuk isinya beda, tapi ya sama IMB dulu sekarang PBG. Nah, berarti PBG yang Bapak Ibu mau terbitkan adalah atas nama pribadi. Nah, jadi Pak Bu, mau dia nama pribadi maupun badan usaha itu sertifikat tanah ataupun dokumen kepemilikan tanah, semua harus registrasi mendaftar melalui SIMBG online. Cek aja YouTube tutorial mengurus PBG melalui SIMBG. Jadi bukan Bapak Ibu dipersulit, memang sekarang harus melalui itu. Dan menurut saya pribadi itu bagus. Kenapa bagus? Kalau dulu IMB itu, kalau udah selesai kita harus datang ke Pemda. Ya kan? Kita datang, Pak Bu udah selesai belum IMB kami? Ya kan? Habis itu Bapak Ibunya bilang, belum. Kadang kita harus itu ya, biar sudah. Kan gitu kan? Dan pada waktu diserahkan pun kan nggak enak kalau kita terima gitu kan. Nggak enak aja lah datang, ambil pulang. Kadang kan sungkan ya kan. Nah, tapi kalau misalnya saya nggak ada itu sungkan-sungkan itu, ambil aja langsung pergi pulang. Nah, jadi kadang kan ada juga tipe-tipe yang sungkanan orangnya. Nah, dengan sekarang PBG, nggak perlu lagi kita ketemu. Cukup download. Cukup download ketika sudah di aplikasi SIMBG tadi, terbit PBG-nya, download. Jadilah PBG Bapak Ibu. Jadi tadi sudah pecah sertifikat, pecah PBG. Pecah PBG tadi, di-upload pecahannya Pak Bu ya. Jangan di-upload yang induk tadi 1.500. Dikira nanti mau bangun satu rumah, luas tanahnya 1.500, luas bangunannya, misalnya luas bangunannya 100 kali 5, 500 luas bangunan. Enggak. Jadi ada 5 PBG, jadi 5 akun. Saya ulangi, 5 akun didaftarkan SIMBG. Oke. Nah, pada perjalanannya nih, apakah ada urusan tatap muka di beberapa daerah yang saya jalani, ya. Karena ada beberapa daerah sertifikat nama saya pribadi. Kadang nama komisaris yang di PT, atau kadang nama pihak lain yang kerjasama dengan saya. Kerjasama karena lahannya hanya kecil-kecil, tapi ada potensi perluasan hektaran saya lihat, jadi oke kita kerjasama. Tapi karena lahannya hanya kecil, hanya 2.000 kali 3 sertifikat kan 6.000, malas saya ngurus balik nama PT. Ya 2.000 dulu, kita proses pecah 2.000 gitu. Nah, jadi pada waktu nanti setelah pecah sertifikatnya kita masukkan SIMBG, dia akan meminta banyaklah persyaratan biasa itu. Seperti misalnya sertifikat keahlian dari arsitektur atau dari teknik-teknik sipil. Ya, Bapak Ibu tinggal pinjam aja atau pinjam dari yang menggambarkan RAB dan konstruksi Bapak Ibu. Karena dia minta gambar kerja tuh, harus di-upload gambar kerjanya, gambar konstruksinya. Semuanya harus di-upload, hitung-hitungannya semuanya di-upload. Setelah di-upload, kan pasti aplikasi itu meminta yang menyiapkan gambar kerja semua itu harus orang yang ahli kan. Makanya dia minta sertifikat keahlian. Pinjamlah sama yang menggambarkan itu. Jadi sebelum membuat itu tuh, mengambil jasa arsitek, jasa terkait itu, tanya dulu ada SKA-nya enggak, sertifikat keahliannya enggak, biar sekalian. Kenapa? Saya ini bukan sekadar mau bangun rumah nih, saya mau bangun dan mau jual supaya izin saya terbit. Katanya ada, ya pakailah ya kan. Tapi kalau katanya nggak ada, ya carilah yang ada kan begitu aja kan. Nah setelah itu dia akan minta KRK, ketetapan rencana kota. Lalu dia akan minta juga surat-surat pernyataan lah penguasaan visi ya. Itu tinggal Bapak Ibu print tanda tangan upload. Nah KRK, ketetapan rencana kota, di semua perumahan saya saat ini berjalan yang atas nama pribadi ya, yang kita berangkat untuk pecah PBG tadi, untuk terbitkan PBG pribadi, dia nggak online. Masih kita harus datang ke Pemda untuk ngambil. Nah, di sini saya mau tekankan, itu tidak ada biayanya Pak Bu. Jangan mau bayar apapun. Saya pernah waktu itu, udah lama banget tuh kita ngajukan KRK. Udah lama, sebulan, 2 bulan. Akhirnya saya bilang anak buah saya waktu itu. Bilang sama dia ya, kalau masih lama, nggak jelas waktunya, nanti kita akan bersurat ke Bupati, ke Wali Kota, minta kejelasan waktu. Kalau memang ada perdanya harus 2 tahun, atau 200 tahun baru bisa diambil itu KRK, supaya jelas. Ketika disampaikan begitu, hari itu juga dikasih. Ternyata udah lama sekali selesai KRK itu, ditahan-tahan. Paham ya?
Jadi jangan itu Pak Bu, kecuali Bapak Ibu memberikan kepada jasa perizinan, ya kita memang membayar dia profesionalitasnya ya dalam hal lobbying, komunikasi, percepatan, keahlian dokumen. Memang kita membayar jasa profesionalitasnya, tapi kan kalau kami semua urus sendiri. Jadi memang kita agak-agak keras-kerasan untuk menghadapi oknum-oknum yang kadang agak membuat lambat. Tetapi mudah-mudahan Bapak Ibu semua lancar, dan pada itu juga saya ketemunya tidak semuanya, hanya beberapa. Nah, setelah itu terbit KRK kan, terbit KRK pecahannya. Jadi terbit KRK pecahannya, sertifikat pecahannya, semua yang diminta SIM BG itu sudah lengkap, sudah tinggal menunggu nanti dia terbitkanlah PBG-nya. PBG-nya terbit, sudah pecah sertifikat, pecah PBG. Lalu Bapak Ibu pergilah ke bank untuk PKS KPR. Kenapa perlu PKS KPR Pak Bu? Karena konsumen Bapak Ibu kan pengennya biasanya rata-rata KPR. Kalau ada beli cash, wah paten, ya kan? Ya udah, terimalah yang mau beli cash langsung. Nah, jadi tetapi biasanya kalau dia developer pemula, bank itu tidak mau dia perjanjian kerjasama KPR inden, dalam arti tanah rata bisa akad. Jadi kalau memang Bapak Ibu agak-agak kuat keuangan, mau nggak mau ya bangun rumahnya 5 rumah itu. Kalau rumah sudah ready stock, sudah pecah sertifikat, pecah PBG, nggak perlu lagi PKS. Pilih aja bank manapun si konsumen mau akad bisa. Walaupun bank-bank tertentu ada juga, misalnya dulu tuh saya pernah mau pengajuan kerjasama ke bank M, ya saya bilang ke bank M misalnya. Walaupun sudah ready stock, dia tetap mewajibkan PKS. Dia nggak mau akadkan kalau nggak PKS. Saya tanya ke level-level bawahnya, kenapa seperti ini? Bukankah sudah pecah sertifikat, sudah pecah IMB, sudah pecah ini? Karena katanya ada masanya, misalnya 3 bulan atau 6 bulan, memastikan si konsumen ini lancar bayar. Misalnya kalau 3 bulan nggak lancar, maka developer harus mengambil lagi itu proyek, itu rumahnya harus dibayar lunas, si developer membayar lunas hutangnya. Membayar lunas hutang si konsumen ini tadi karena macet 3 bulan. Tapi kalau lewat 3 bulan ya sudah aman. Nah, kadang bank mengamankan dirinya dengan itu karena dia takut macet. Nah, tapi ada bank tertentu dia nggak takut. Berdasarkan analisanya si konsumen itu dia yakin dia bisa akad aman. Jadi kalau misalnya tapi Bu saya sudah pecah PBG, pecah sertifikat, rumah ready stock, banknya nggak mau PKS. Ya tadi saya sampaikan berdasarkan kadang kan bank punya pengalaman sehingga dia buat kebijakan itu. Nah, tetapi itu pun bisa berbeda, yang misalnya tadi Bank M cabang A, ternyata cabang B enggak, cabang C enggak. Kenapa? Berdasarkan pengalaman kepala cabangnya masing-masing. Jadi jangan heran. Saya dulu pernah PKS KPR ke bank B ya, datang saya. Ditolak. Alasannya begini. Oh, ribet ini pikir saya kan. Saya tunggu, tapi saya udah tanya ke bawah, kalau kapan nanti yang bersangkutan pindah, kabarin ya, saya bilang. Dikabarin. Ganti yang baru, kita bicarakan. Nah, mungkin pengalamannya lebih lihai kan, dia tahu ini bisalah kan, akhirnya PKS. Jadi nggak selalu kita melihat banknya, tetapi pengalaman pejabat-pejabat bank terkait. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tadi pecah dulu sertifikatnya, setelah pecah sertifikatnya, naikkan upload itu ke SIM BG online. Lengkapi semua persyaratan SIM BG online, terbit PBG, carilah bank untuk kerjasama PKS kalau Bapak Ibu mau KPR inden. Tapi Pak Bu, tapi Bu Rizka saya nggak punya duit buat bangun rumahnya 5 rumah. Maka gandenglah developer yang sudah punya rating. Karena kalau punya rating dia berarti terbukti sudah mengakadkan. Misalnya kami kan sudah mengakadkan ribuan unit. Jadi ada ratingnya di bank. Sehingga bank berani memberi akad KPR inden. Tapi kalau nggak pernah pengalaman, bank itu nggak berani. Bagaimana caranya Bu? Jadi pada waktu PKS KPR dengan bank itu nggak bisa nama pribadi, harus PT. Jadi dibuatlah PT, misalnya PT ABC. Nah, tetapi nama di sertifikat masuk ke PT itu apakah sebagai direktur atau komisaris. Nanti ada akta kuasa dari si direktur memberi kuasa kepada PT itu. Ada beberapa bank minta kuasa, tapi ada yang enggak. Kenapa? Sertifikat nama saya direkturnya. Ya udahlah katanya. Tapi kadang kan nama di sertifikat itu tidak ada di dalam akta perusahaan, tidak ada di pengurusan perusahaan. Boleh, tetapi harus ada akta kuasa memberikan. Nah, tapi biasanya kalau akta kuasa seperti ini, yang nama di sertifikat tidak ada di dalam PT, biasanya harus ready stock rumahnya. Nah, jadi begitu Pak Bu dari saya. Semoga ini bermanfaat. Salam properti, salam kemajuan.